Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Bertemu lagi di perkuliahan rekayasa genetik ya. Sebelumnya setelah berlebaran ya, kita tentu ada semangat untuk belajar kembali ya. Walaupun dalam kondisi pandemi, ya mudah-mudahan ini tidak menyurutkan Anda. Baiklah, untuk pertemuan ke-10 ini saya tidak banyak karena kemarin sudah ya. Eh, kita akan melanjutkan untuk materi pertemuan 10 mengenai tentang Southern blotting, Northern blotting dan Western blotting ya, Western blot. Southern blot, Northern blot dan Western blot. Nah, ini merupakan salah satu suatu teknik dalam mengidentifikasi urutan DNA, RNA dan protein yang banyak digunakan dalam studi biologi molekuler ya. Apa itu Southern blot, Northern blot, Western blot? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baiklah, untuk sasaran perkuliahan kali ini Anda dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Southern blot, Northern blot, dan Western blot. Ya. Kemudian setidaknya Anda memahami bagaimana proses ini ya. Apakah itu Southern blotting, Northern blotting, dan Western blotting. Nah, ini berguna sekali ya ketika Anda nanti melakukan penelitian yang berkaitan dengan untuk melihat ekspresi suatu protein ya, atau melihat ekspresi sebuah gen ya. Nah, fungsinya untuk memastikan kita harus ada analisis Southern blot, kita harus ada analisis Western blot. Oke, kita masuk yang pertama, apa itu Western blotting ya. Merupakan suatu teknik untuk menandai suatu protein pada membran nitroselulosa atau membran nilon ya, di mana membran transfer lain atau membran transfer lainnya ya setelah protein tersebut dipisahkan melalui teknik elektroforesis. Jadi tahap sebelumnya ya, kita melakukan proses safarasi protein ya berdasarkan ukurannya dengan teknik elektroforesis. Nah, protein tersebut akan dideteksi melalui metode autoradiografi, di mana ini merupakan kita menggunakan penembakan X-ray ya, film X-ray untuk mendeteksi sebuah keberadaan molekul yang setelah ditandai dengan probe, dia bisa dengan radioisotop ya. Kalau protein itu dengan menggunakan antibody antigen ya. Atau pelabelan dengan senyawa-senyawa fluoresensnya, dia akan berpendar, atau pelabelan dengan radioisotop ya, pelabelan dengan antibodi yang terikat pada protein, lektin atau gen pengikat spesifik lainnya. Nah, ini adalah prosesnya ya, di mana Anda bisa lihat ketika sebuah protein ya, yang ada pada tube ya. Ini kita harus kondisikan di mana protein ini harus bersifat bermuatan negatif terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika kita load ya, running di dalam gel itu sesuai ya, arahnya dari positif ke negatif ya. Kemudian ada electrode transfer, kita melakukan proses transfer dari gel ke membran ya. Tekniknya dengan menggunakan, kalau seandainya itu Western blotting, itu dengan menggunakan kejut listrik ya, ada aliran listriknya, ada kemudian baru deteksi dengan X-ray tadi. Oke. Apa tujuannya, kenapa kita harus melakukan elektroforesis? Nah, ini untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya ya, ukuran molekul dari sebuah protein ini gitu. Karena protein itu bersifat amfoterik ya. Amfoterik ini protein itu ada yang berbuatan negatif, ada yang berbuatan positif. Nah, supaya pada saat kita meloadnya di dalam gel itu tidak terjadi kita kan tidak bisa mengetahui apakah protein kita ini negatif atau positif gitu. Jadi harus ditreatment dulu dengan penambahan SDS. Nah, SDS ini adalah sodium diodesil sulfat. Ini dia bersifat negatif dan dapat menegatifkan semua protein yang ada, sehingga protein yang akan kita load tadi akan bermuatan negatif semua. Nah, ini akan loadnya akan searah nantinya gitu. Runningnya akan searah.
Nah, proteinnya yang telah bermuatan negatif akan bergerak dari kutub negatif menuju positif ya. Nah, sedangkan untuk protein yang lebih besar akan memiliki daya proses running yang lebih lambat ya, sehingga pergerakannya itu lebih melambat ya dibanding karena dia daya hambatnya lebih besar sehingga pergerakannya juga akan lebih melambat dibandingkan dengan protein yang berukuran kecil. Nah, ini kita lihat prosesnya di mana ini adalah salah protein ya, katakanlah ini protein, kemudian kita denaturate dengan menambahkan SDS page, SDS ya, sehingga protein tersebut akan bermuatan negatif. Nah, kita load di dalam SDS page ya. Ini kita menggunakan gel akrilamid ya, poliakrilamid, karena dia lebih berukuran lebih kecil ya dibandingkan dengan porinya itu lebih kecil dibandingkan dengan agarose. Kemudian baru nanti kita staining ya, staining gel ya dengan Longvanel blue ya, bisa macam-macam ya, sehingga kita dapat melihat pita-pita yang muncul pada gel tersebut ya berdasarkan besar ukuran protein yang dihasilkan. Oke. Tahapan kedua ya adalah tahapan selanjutnya dalam Western blot ini pemindahan protein dari gel poliakrilamid menuju gel transfer ya. Tahapan pemindahan tersebut menggunakan arus listrik sebagai faktor pendorong transfer protein. Nah, ada dua jenis ya, dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah blotting semi kering, di mana dia menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan buffer transfer. Kemudian kertas saring tersebut diletakkan di atas gel poliakrilamid dan gel transfer ya, sehingga transfer dapat dilakukan selama 10-30 menit dengan adanya arus listrik. Kemudian blotting basah. Blotting basah ini tidak menggunakan kertas kering di antara gel poliakrilamid dan gel transfer, tetapi kedua gel tersebut langsung diimpit ya dan direndam ke dalam diimpitkan, maksudnya itu ditempelin ya, direndam di dalam buffer transfernya. Transfer dengan blotting basah ini dapat dilakukan selama 45 menit atau sampai 1 jam hingga 1 malam ya, hingga 1 malam. Oke. Kita bahas tentang, karena kita membutuhkan membran ya dalam proses transfer ketika dari gel ke membran. Nah, ada dua jenis membran yang digunakan, ada nitroselulose dan nilon. Biasanya umumnya orang menggunakan nitroselulose ya. Nah, nitroselulose ini lebih umum digunakan karena relatif tidak mahal dan blockingnya itu mudah dan cepat dilakukan. Sedangkan untuk nilon digunakan terutama pada beberapa keadaan saja. Nah, kenapa? Karena kapasitas pengikat dengan protein yang dibutuhkan jauh lebih besar dari kapasitas pengikat nitroselulosa dan protein. Kemudian protein terikat sangat lemah pada nitroselulose ya. Adanya kebutuhan resistensi terhadap tekanan mekanik. Oke. Nah, faktor yang harus diperhatikan dalam proses transfer protein, yang pertama itu tentu arus listrik ya. Arus listrik ini karena memang dia yang melakukan daya hantar untuk sehingga tidak terjadi permasalahan ketika selama transfer ya. Kemudian kekuatan ionik yang rendah pada buffer ya, buffer transfer dapat digunakan dapat digunakan pada tegangan listrik yang tinggi tanpa perlu dikhawatirkan menghasilkan panas yang tinggi. Nah, ini kalau seandainya terlalu panas tentu terjadi melt pada gel yang kita gunakan tadi gitu. Salah satu arus listrik yang dapat digunakan itu dengan kekuatan 200 mA selama 2 jam untuk transfer protein dengan ukuran yang lebih besar, penggunaan gel dengan konsentrasi poliakrilamid yang lebih rendah. Karena kalau semakin padat kan semakin porinya itu semakin rapet gitu. Jadi kalau seandainya yang besar itu tentu tidak proses running itu akan lebih lama jadinya gitu. Kemudian kita lakukan deteksi protein disebut dengan memanfaatkan ada interaksi antara antigen dan antibodi yang bersifat spesifik ya. Pada metode tersebut terutama terletak pada penggunaan antibodi primer dan sekunder. Nanti kita lihat antibodi primer dan sekundernya ya. Nah, metode langsung menggunakan antibodi primer yang telah terkonjugasi dengan molekul marker. Metode ini tidak langsung menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Sedangkan antibodi primer itu berfungsi untuk mengikat protein target, ya. Sedangkan untuk sekunder ini mengikat antibodi primer
yang akan berkonjugasi dengan molekul penanda atau probe. Molekul penanda yang digunakan juga bervariasi. Molekul penanda yang umum digunakan itu diantaranya ada enzim alkalin fosfatase, ada enzim horsedic peroksidase dan immunogol, ya. Serta ada radioisotop 1,25 iodid. Kemudian molekul penanda immunogol memiliki sensitivitas paling tinggi, ya, yaitu adalah immunogol 1 sampai 25 pikogram. Kemudian ARV, AP dan I125 itu memiliki sensitivitasnya lebih rendah, ya, itu dengan kisaran 10 sampai 20 pikogram, 10 sampai 50 pikogram dan 100 sampai 50 sampai 100 pikogram. Oke, itu adalah Western blot, ya. Kemudian kita masuk ke dalam shorten blotting, ya. Nah, apalagi ini shorten blotting? Tadi ada protein, bagaimana kita melakukan deteksi protein dengan penanda antibody sebagai penandanya. Sedangkan ini adalah kita menentukan urutan spesifik dari suatu DNA, keberadaan suatu DNA dengan dalam suatu sampel DNA, ya, dengan DNA yang sudah ditandai, ya, dengan melakukan dengan pelabelan DNA. Metode ini ditemukan oleh seorang ahli biologi yang bernama Edward M. Thornton, ya, pada tahun 1975. Nah, ini adalah proses shorten blot, ya. Sama, ya, prosesnya kita melakukan elektroforesis terlebih dahulu pada gel, tapi ini gelnya kita menggunakan agaros, ya, yang seperti yang Anda gunakan untuk cek DNA pada umumnya, ya. Oke. Nah, pada tahapan ini kita juga menggunakan membran nitroselulose, ya. Membran nitroselulose digunakan sebagai tempat hasil jimplakan fragmen dari gel agarosnya. Nah, kemudian kita melakukan penandaan DNA probe, nah, di mana ini merupakan suatu fragmen DNA yang berfungsi sebagai pelacak target gen atau DNA yang kita inginkan, yang spesifiknya, karena dia bersifat spesifik sehingga dia akan komplement terhadap DNA target tadi, ya, seperti pada gambar ini. Jadi dia tidak akan menempel pada yang lainnya, gitu, sehingga dia akan menempel pada target. Nah, inilah yang akan dibaca, ya, yang akan dibaca ketika kita melakukan penembakan dengan X-ray film. Kemudian ada larutan buffer, ya, ini komponen-komponennya. Yang pertama itu ada larutan buffer, ada DNA, ada enzim restriksi, karena kita melakukan proses fragmentasi DNA terlebih dahulu, ya, sehingga membentuk loki-loki yang atau pita-pita DNA. Nah, larutan buffer, ya, berfungsi untuk membawa DNA dari gel dan mengimobilisasi DNA pada membran, ya. Larutan bergerak, ya, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalau DNA tentu ini adalah materialnya, ya, yang akan kita lakukan identifikasi. Kemudian enzim restriksi berfungsi untuk memotong DNA menjadi fragmentasi. Nah, ini prosesnya, ya, tahapan shorten blotting. Ini adalah proses kita melakukan elektroforesis. Ini adalah proses transfer DNA melalui membran, ya. Ini kita bisa dengan secara vertikal atau bisa dengan secara horizontal. Biasanya sih orang direndam, ya, ada di dalam buffer, ya, ada gel, kemudian ada nitrosolusa filternya, ya, kemudian ada absorbent papernya, gitu. Kemudian baru terjadi proses transfer DNA, ya. Fragmen DNA akan tertransfer ke dalam membran nitroselulose. Nah, ini proses pelabelannya, ya. Di sini adalah sudah terjadi proses pelabelannya, ya. Nah, ini kita akan lihat dan ukuran yang sesuai. Jadi pembacaannya, visualisasinya juga kayak kita bisa seperti Anda melihat visualisasi di atas UV, ya. Nanti ada band-band yang muncul, tapi spesifik, tidak semacam banyak-banyak, gitu. Nah, ini tahapannya, ya, sama aja. Isolasi DNA dan pemotongan, fragmentasi, elektroforesis, transfer ke membran, blotting, hibridisasi, atau kemudian lanjut deteksi. Nah, ini isolasi pada umumnya, sama kita melakukan isolasi DNA, kemudian lakukan pemotongan dengan enzim restriksi yang spesifik. Nah, kemudian baru fragmentasi berdasarkan ukuran DNA-nya, ya, kita load di dalam gel agaros dengan teknik elektroforesis, ya. DNA akan bergerak pada kutub dari kutub positif ke negatif, ya. Dari kutub negatif ke positif, ya, karena dia bermuatan negatif, ya.
Kemudian denaturasi DNA, proses denaturasi dilakukan dengan perendaman gel dalam larutan denaturate ya atau NaOH ya, karena NaOH bersifat basah sehingga dapat menyebabkan rusaknya ikatan hidrogen antar untai DNA. Kenapa dia harus di denaturasi? Sehingga karena kan ketika kita proses transfernya itu kita harus mendapatkan DNA dalam bentuk single strand ya. Jadi harus didenaturasi terlebih dahulu. Kemudian baru transfer DNA ke membran nitroselulose ya. DNA yang telah diperoleh kemudian ditransfer ke membran nitroselulose dengan tahap ini disebut dengan blotting. Bisa dengan teknik prinsip kapilarisasi, bisa dengan elektroforesis. Yang macam-macam. Biasanya sih orang lebih banyak menggunakan kapilarisasi. Kemudian cek agar dijiplakan pada membran nitroselulose ya. Ini salah satu metode transfer DNA ke membran nitroselulose berdasarkan prinsip kapilarisasi. Nah, ini kapilarisasi ini adalah prinsip naiknya zat cair pada pembuluh di antara celah-celah pori-pori kecil pada membrannya. Kemudian fragmen DNA yang telah terjiplak pada membran nitroselulose kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian membran diberi radiasi UV agar terbentuk ikatan kovalen dan permanen antara pita-pita DNA yang ada pada membran. Dia lebih stabil. Kemudian hibridisasi, di mana kita melakukan proses pembentukan molekul double helix tadi dari single stranded DNA probe dan single stranded DNA target ya. Tahapan ini terjadi ketika membran nitroselulose direndam dalam larutan yang berisi probe DNA SS atau diberi radioisotop ya. Untuk pelacaknya. Kemudian baru dilakukan deteksi ya, merupakan tahap lanjutan dari proses hibridisasi DNA yang menggunakan pelacak atau probe. Probe biasanya menggunakan DNA yang dimurnikan dan bisa ditandai dengan aktivitas spesifik radionukleotid. Ya, pada tahapan deteksi DNA digunakan autoradiogram untuk melihat lokasi sinyal DNA. Nah, ini dia akan bisa dilihat ya, ada semacam fluorescence di ini ada hasil akhirnya. Ini kan hasil dari gelnya ya, setelah kita melakukan hibridisasi tadi dengan ada penambahan pelacak sehingga kita lihat DNA spesifiknya akan muncul. Kemudian, nah itu adalah Southern blot. Kita masuk ke dalam Northern blotting ya. Apa itu Northern blotting? Nah, tadi kita melacak urutan DNA dengan DNA sebagai pelacaknya, DNA yang sudah dikasih dilabeli gitu. Nah, ini kita melihat ya prinsipnya sama dengan Southern blot ya, di mana di sini bedanya kita menggunakan molekul RNA ya. Nah, ini juga dikenal pertama kali oleh Alwyn pada tahun 1977 ya. Nah, prinsip Northern blot ini memisahkan RNA berdasarkan ukuran dan terdeteksi pada membran menggunakan probe hibridisasi sama ya dengan urutan basa komplementer untuk semua atau sebagian dari urutan mRNA yang ditargetkan. Oke. Nah, ini komponen-komponen utama pada Northern blot ya. Nah, di sini bedanya ketika kita melakukan elektroforesis pada gel tadi. Nah, untuk RNA ini kita di dalam buffernya itu kita menambahkan formaldehyde ya, formaldehyde, karena kita tahu bahwa RNA ini kan tidak stabil ya dan juga rentan terhadap suhu. Nah, ini formaldehyde ini dia fungsi untuk menstabilkan molekul yang ada pada gel nantinya gitu, sehingga dia tidak terdenaturate dan lain sebagainya, tidak rusak lah gitu. Membran yang digunakan pada Northern blot ini adalah nilon ya. Kemudian probe ya, probe-nya itu RNA yang sudah dilabelin ya dengan teknik hibridisasi juga ya. Semua probe Oke. Ini adalah proses tahapannya ya, untuk isolasi RNA dulu, kemudian proses elektroforesisnya, kemudian lalu proses transfernya, kemudian baru detection. Sama halnya sama. Nah, ini isolasi RNA, elektroforesis, transfer ke membran dan imobilisasi, prehybridization dan hybridization probe dengan probe
pencucian ya, kemudian baru deteksi. Nah, ini isolasi RNA sama seperti halnya yang Anda pernah lakukan ya untuk RNA. Nah, di sini kita supaya untuk memastikan ini benar pure RNA, kita menambahkan DNase dan proteinase K ya, supaya dia dapat mengdegradasi RNA. Sehingga yang kita bawa itu adalah RNA auto. Nah, biasanya juga dilakukan pemurnian RNA dengan menambahkan larutan PCI ya. Nah, ini dia akan memekatkan RNA kita tadi. Nah, ini elektroforesisnya kita menggunakan sama ya, menggunakan elektroforesis chamber. Tetapi di sini gelnya kita larutkan dengan larutan formaldehid. Kemudian kita bisa menggunakan visualisasi menggunakan ETBR ya, karena ETBR berbahaya, juga bisa menggunakan standing yang lain ya, cyber safe atau fluorescent safe, macam-macam banyak ya. Ada yang ada di lab saja lah yang bisa digunakan. Kemudian melakukan transfer ke dalam ke membran dan imobilisasi ya. Tahapan ini di mana RNA yang sebelumnya telah berhasil diisolasi kemudian transfer ke membran nilon. Membran nilon dengan muatan positif paling efektif untuk digunakan dalam Northern blot ya, karena dia muatan positif. Karena asam nukleat itu kan bermuatan negatif, jadi lebih tight dia, lebih merekat gitu ya. Transfer buffer yang digunakan ini mengandung formaldehid juga karena dapat menurunkan suhu ya dari interaksi probe RNA yang menyebabkan degradasi RNA. Jadi dia juga mempertahankan. Nah, ini setelah RNA ditransfer ke membran ya, maka membran harus segera disiapkan untuk di crosslink ya RNA-nya dengan menggunakan sinar UV ya. Tujuannya crosslink ini adalah untuk membuat RNA terikat kuat pada membran. Kemudian prehibridisasi dan hibridasi dengan probe. Tujuannya dilakukan adalah prehibridisasi ini sebelum hibridisasi ya. Kita memblok sebagian non-spesifik dari RNA yang kita targetkan tadi untuk mencegah probe tersebut ya tidak mengikat atau tidak menempel pada sembarang tempat gitu. Sehingga ini targetnya sesuai gitu. Makanya harus dilakukan prehibridisasi terlebih dahulu. Hibridisasi asam RNA mensyaratkan bahwa probe ini melengkapi semua atau sebagian dari uturan RNA target ya. Probe harus diberi label baik dengan menggunakan isotop radioaktif ya, atau dengan menggunakan chemiluminescence ya, di mana alkali fosfatase dan atau orseredis peroksidase ya. Ini memecah chemiluminescent substrat menghasilkan emisi melalui detektor dalam deteksi cahaya. Oke. Kemudian kita lakukan pencucian ya. Tujuannya untuk pencucian membran ini untuk memastikan bahwa probe telah terikat sempurna secara spesifik dan terjadi pencegahan sinyal balik yang timbul sehingga tidak tidak bias ya ketika kita melakukan X-ray nantinya gitu. Hal ini juga dilakukan untuk menghilangkan anhibridisasi probe dengan larutan buffer, misalnya dengan menggunakan sodium sitrat. Ya. Kemudian dilakukan deteksi ya, jika probe radioaktifnya, radio labelnya selesai digunakan, probe disimpan dalam bungkusan plastik agar tidak kering ya. Kemudian membran diautoradiografi dengan sinar X-ray. Nah, tahapan deteksi dalam Northern blot ini ada bisa dua, dengan radioaktivitas atau dengan non radioaktif ya. Non radioaktif ini dengan menggunakan probe, sedangkan non radioaktif deteksi dilakukan dengan pewarnaan, misalnya dengan teknik chemiluminescence. Ya, baik. Sekian saja untuk materi kita kali ini tentang Northern blot. Jadi di sini intinya Western blot itu kita mendeteksi protein dengan antibody sebagai pelacaknya. DNA itu kita menentukan urutan spesifik pada DNA dengan DNA probe pelacaknya, DNA sebagai pelacaknya. Kalau RNA menentukan urutan RNA dengan RNA probe pelacak. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Silakan dibaca apa yang ditambah kesananya dengan banyak membaca jurnal, dengan banyak membaca e-book dan lain sebagainya yang bisa Anda akses di mana saja ya. Sekian saja dari saya. Selamat belajar ya. Silakan kerjakan tugasnya.
Stay healthy dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile.